Ya. Itu dunia jurnalistik toh. ILC. Nah, Najwa Shihab lahir dari background jurnalis lapangan. Jadi dia lebih banyak aktif di lapangan, bertanya dan kritis. Kalau ILC, Karni Ilyas lahir karena backgroundnya hukum, politik, makanya dia lebih banyak memahami tentang itu dan membuat media-media yang tidak jauh dari isu-isu itu. Kick Andy, Andi Noya ini orangnya humanis. Humanis, tahu humanis? Ya banyak berkegiatan di sosial, apa segala macam. Makanya di programnya itu kan berbeda sekali ya. Kalau kita lihat Kick Andy lebih banyak mengangkat tokoh-tokoh yang masyarakat kecil, apa segala macam. Najwa Shihab yang agak in, lagi booming, tokoh-tokoh yang kontroversial. ILC lebih banyak ke politik dan hukum. Dia jarang sekali membahas tentang orang-orang yang menginspirasi dan segala macamnya. Nah di Ofra itu metode wawancaranya gabungan dari tiga ini. Kalau Ofra, jadi dia kalau bertanya humanis sekali. Tapi kalau misalnya dia kadang-kadang seperti Andi Noya juga jebakannya. Dan dia juga ternyata seorang pewawancara itu punya kaya sekali ilmu. Karena kalau misalnya kalian tidak punya pemahaman tentang apa yang akan kamu tanyakan, ya lucu lah. Kalau sumber, misalnya siapa kalian pendiam bukan sih? Siapa di antara kalian yang merasa dirinya pendiam? Coba siapa yang merasa dirinya pendiam? Kamu pendiam? Kamu pendiam? Siapa lagi? Kamu pendiam? Kamu pendiam? Iya. Terus yang punya kecenderungan suka ngomong siapa? Yang suka ngomong siapa? Iya. Saya kalau misalnya kita bilang, coba si baju merah ini bertanya ke baju hitam. Kira-kira yang muncul dalam pertanyaanmu apa? Iya, coba. Apa yang kamu tahu tentang dia? Coba tanyakan. Iya, silakan. Iya kan nyambung karena kan dia tahu dengan. Coba kau tanya yang menurutmu kira-kira akan dia jawab, tapi sebelumnya dia tidak tahu. Anggaplah misalnya kenapa aku suka berbaju hitam? Kenapa aku suka berbaju hitam? Karena warna susaan. Polos, hitam polos atau mesti ada gambar? Nah itu kan lancar gitu. Berarti kamu agak bagus. Kenapa kamu pilih kuliah di UME? Oke, nah kalau misalnya kita mau pakai bilang, mungkin kamu tidak punya kemampuan untuk kuliah di Unhas. Tidak bisa bersaing dengan mereka? Bisa bersaing, cuma karena masalah biaya jadi minder. Iya kan begitu. Jadi itu menohok. Biasa kadang-kadang malas Ki kalau itu dipertanyakan. Kamu punya pacar? Tidak. Kenapa? Iya, jadi nah, ternyata seorang jurnalis itu menurutku ya, seorang jurnalis itu mesti punya banyak bacaan. Pertama misalnya, apa yang suka? Itu banyak baca itu, kemudian ketika ingin mengulik sesuatu, jangan lari dari kesukaanmu. Saya kalau misalnya dulu di jurnalistik, saya lebih suka ke hal-hal yang berbau pendidikan, hal-hal yang berbau kalau yang berbau-bau kontrol misalnya saya tidak terlalu suka karena itu rentan sekali. Saya malas berhubungan dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi saya lebih suka yang budaya, kesenian, menulis tentang hal-hal seperti itu. Ya kan
yang lebih keren sekarang, kalian nonton Habib Rizik? Di channel Ahmad Dahlan Project lah, nonton lah minimal. Nah, tokoh yang kontroversi 1 minggu ini menurut kalian siapa? Adi Prabowo. Siapa itu? Yang menteri. Oh, iya Edi Prabowo. Terus siapa lagi? Habib Rizik. Iya. Nah, di teori jurnalistik itu muncul semua di situ. Ada yang kontroversi, ada yang apa kiri kanan dibahas di mana-mana. Dan kalau kita mau belajar jurnalistik, khususnya televisi ya, di situ biangnya, di situ anunya. Karena ada istilah atau misalnya ini juga. Kalian pernah lihat Jokowi diwawancarai? Oleh siapa? Oleh Najwa. Terus siapa lagi? Siapa? Siapa? Oh iya. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Ya ada juga Rosi sih sebenarnya. Itu beda-beda karena Jokowi cukup sulit ditemui oleh jurnalis ketika jurnalis itu tidak berbobot, karena orangnya tidak supel bicara dan tidak mau bicara kalau tidak ditanya. Itu Jokowi. Makanya yang mesti wawancara adalah orang-orang yang memang ya punya pertanyaan lengkap. Najwa Shihab itu dia mempersiapkan dirinya, membuat konsep ketika mau wawancara. Kick Andy pun juga begitu. Di ILC pun juga begitu. Nah, ternyata metode wawancara berbeda dengan ketika doorstop istilahnya. Ada tuh kalau misalnya Edi Prabowo ketika dia ditangkap, orang kesulitan akses untuk wawancara dengan dia secara eksklusif dan segala macamnya. Tapi ada saja tiba-tiba masa ketika dia berjalan menuju dari mobil ke ruangan KPK misalnya, tiba-tiba dicegat oleh wartawan dan ditanya kiri kanan banyak hal. Nah, itu istilahnya pertanyaan cegatan. Jadi ketika mau tahu Edi akan jalan langkahnya berapa kali, dan ketika dia berkumpul tanya memang 1 poin atau 2 poin yang inti, karena banyak sekali orang di situ. Beda kalau misalnya kamu ingin wawancara rektormu, kamu tentu pasti izin dulu kalau wawancara eksklusif. Terus kalau ada peristiwa-peristiwa penting bisa sambil jalan bertanya dan lain-lain. Jadi di situ juga ada beberapa macam teknik yang bisa kita pakai. Terus saya lebih suka melihat orang-orang melakukan wawancara karena idola saya ada di Andi F. Noya. Nah, dan saya terlalu banyak mempelajari Andi Noya, dan Andi Noya memang mempersiapkan kalimat yang kira-kira ketika saya bertanya yang sebenarnya menyakitkan, tapi saya pakai kalimat yang buat orang justru tertawa. Ketika dia terpojok tapi bilang, iya le. Akhirnya muncul ini. Nah, kemampuan seorang wartawan adalah ketika dia bisa mengulik sesuatu yang benar-benar tidak disadari dan dia berbicara. Kan ada istilahnya begini, kalau di dunia jurnalistik mungkin ada juga yang bahas off the record. Ada yang sempat singgung itu? Belum. Oh belum. Misalnya sebenarnya itu Musdin koruptor. Tapi off the record nah. Yang kutulis sih. Nah, jadi wartawan itu meminimalisir kalimat off the record. Sebenarnya Naim Arkananta itu playboy. Tapi jangan bilang nah. Oh enggak boleh. Tapi faktanya memang playboy sih sebenarnya. sebenarnya sih. Nah, begitu. Nah, kalian ketika menjadi wartawan, kalau saya dapat pengalaman, kalau kau datang ke seseorang kemudian dia mau bicara tapi off the record, ngapain didengar? Karena percuma. Off the record.
off the record. Wih, selingkuh keko itu tapi off the record nah. Ya apa mau ditulis? Nah, kemampuan seorang wartawan adalah membuat off the record tadi itu tidak ada sadari bahwa selingkuh tuh nggak kayak. Nah, boy wawancara yang diulik langsung dibilang, ya sebenarnya pasangannya, aduh najubak begitu. Tanpa off the record. Jadi kalau misalnya ada orang yang diwawancara banyak sekali off the recordnya, tinggalkan nih. Begitu di dunia wartawan. Di lapangan tentu berbeda ketika kita berhadapan dengan banyak sumber, kemudian penugasan segala macam. Nah, Eko Rusdianto, saya punya teman Eko Rusdianto, ketika diminta mewawancarai Profesor siapa lagi namanya, saya lupa ini yang di Makassar, dia pakar pendidikan, orang Enrekang juga kalau tidak salah. Dia ditugaskan oleh Fajar untuk mewawancarai sang Prof. Begitu dia datang, nah bilang itu Prof, kau sudah baca bukuku berapa? Kalau kau belum bisa baca bukuku 10, yang kau datang. Nah dia ditugaskan. Kalau kau sudah baca bukuku 10, maka kau harus datang sama saya wawancara. Maka tugasnya, karena redaksinya ingin si Prof itu diangkat, mau tidak mau sang wartawannya harus membaca bukunya si Prof itu 10. Baru mulailah wawancara. Ada yang begitu. Nah kalau misalnya kalian ditugaskan begitu, ya malas memang, kapan mau membaca? 10 Pak. Kemudian ada juga yang memang Beni Mordani adalah orang yang paling tidak mau diwawancarai. Dan sangat tidak pernah kita dapat tulisan tentang Beni. Tapi ada wartawan yang akhirnya membuat tulisan berdasarkan referensi-referensi terbatas yang didapatkan tentang Beni, membuat Beni marah. Kenapa bisa muncul sesuatu yang menarik dan saya tidak diwawancarai? Dan sampai sekarang Beni dengan wartawan itu akrab. Dari pola itu, akhirnya Beni mau diwawancara. Jadi ada polanya yang dipakai wartawan itu untuk memancing Beni mau diwawancarai. Kita kan biasanya normal Ji, Periko dulu wawancarai Musdin. Di mana rumahnya? Di situ. Periko mau Pak mau wawancara. Oh ya, bertanya gitu. Tapi kalau misalnya di dalam tugas-tugas yang berbeda ya, pasti ada kesulitan-kesulitan tertentu yang didapat. Ya, silakan, karena kita metodenya wawancara, jadi silakan kalian mau bertanya apa. Kita mencoba, tentu kalau misalnya kita bicara etika, kalau menurut Eko Rusdianto, temanku juga, saya kalau misalnya melihat orang ngobrol kayak begini tuh, kan biasa bawa kok rekaman atau ambil gambar. Pas ngobrol kayak begini langsung merekam. Etikanya mesti izin, Pak boleh ambil rekaman? Kalau nak izinkan kok baru ambil gambar. Kalau tidak diizinkan ya enggak usah. Jadi misalnya suatu saat kamu menjadi bupati, kemudian saya bertanya sama kamu, semua perangkat yang dibawa itu mesti diizin dulu sebelum memulai wawancara. Misalnya kalau kau jurnalistik, televisi, berarti kameramu sudah harus ada di posisi-posisi tertentu. Kemudian baru dibilang, Pak sudah on ya. Gitu. Atau kamu bawa alat rekaman, biasanya kan bawa alat rekaman dan sekarang pakai HP. Sebelum diklik itu tombol merekam, orang itu harus tahu. Maka muncullah sekarang yang di Makassar itu suara Dani Pamanto yang menjadi viral karena ternyata di antara obrolan santainya ada yang merekam dan rekamannya itu jadi viral karena menyinggung JK, katanya itu beritanya. Nah, apakah itu sebuah produk jurnalistik? Bukan. Tapi bahwa itu sudah menjadi konsumsi publik, siapa yang kasus Setia Novanto. Kalian tahu kasus Setia Novanto? Papa beli saham ya kalau tidak salah. Yang rekamannya keluar. Padahal dia di dalam ruangan tuh 3 orang. Kok bisa tidak ketahuan siapa yang merekam? Tapi pada ujungnya ketahuan karena 3 orang di dalam dan rekaman itu keluar. Itu bukan produk jurnalistik karena dia merekam secara rahasia. Tapi dia produk hukum iya karena ada sesuatu yang terjadi di dalamnya dan itu berbau korupsi.
Jadi kalau misalnya kalian wawancara sama pacarmu, mau ke wawancara, kurekam dulu pertanyaan tale. Kalau bilang pacarmu, jangan, nanti orang bilang mau sayang nggak? Cak anakku. Oke, teman-teman silakan sambil jalan. Berapa menit waktuku saya? Nggak berapa menit dulu? Sampai asar? Sampai malam? Saya sih nggak ada masalah kak, menjual kopi ya. Ya silakan, boleh teman-teman kita. Saya mau begini, imajinasi ya, mestinya saya juga dulu tertantang untuk menjadi seorang penanya yang aktif, karena bagi saya tanpa kita menjadi penanya yang aktif kita tidak bisa mengulik banyak hal tentang apa yang ingin kita ketahui. Jadi paling penting adalah bagaimana menyusun kalimat-kalimat tanya, dan yang paling penting sebenarnya apa yang ingin kamu ketahui, maka muncullah pertanyaan pasti. Ayo silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya satu pertanyaan untuk satu orang berarti 14 pertanyaan. Ayo silakan. Atau siapa mau mulai? Kita diskusi saja nih sambil jalan. Sepatu ada yang kelupa juga sambil saya membaca-baca juga ini, karena supaya keren-keren juga mungkin Irsan lebih konseptual, jadi saya mesti nanti baca-baca supaya ada konsep-konsep sedikit toh. Silakan teman-teman. Nah, dalam dunia jurnalistik tidak ada hening. Tidak ada hening sebenarnya. Jadi ketika begini, secara psikologis ketika ada hening kau kalah. Kau kalah sama tokoh yang diwawancarai karena pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, ketika hening terjadi, secara psikologi kau kalah. Kau akan tidak bisa menggali banyak hal dari saya karena hening. Ting. Berarti kulau saya kendalikan kamu. Nah, seorang pewawancara yang baik dia harus mengendalikan yang diwawancarai. Jadi tidak boleh ada hening. Jadi ketika dia ngomong ada yang di konsepnya jadi plak gitu. Tit tit tit. Silakan teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan ajukan. Apa yang ingin kalian tanya? Ada juga misalnya ketika Eko Rusdianto lagi, karena saya lebih banyak biasa waktu saya di jurnalistik saya suka dampingi beliau ketika dia wawancara dengan bupati sebelumnya. Dia itu kalau misalnya kamu datang sama seseorang, kalau bisa duduknya, kalau misalnya ini meja, toh, yang diwawancarai di sini, dan kau di sini. Kalau ada kesempatan untuk begini, ambil pilihan itu. Tidak berjarak. Tapi kalau misalnya tidak ada kesempatan, upayakan jaraknya itu jangan terlalu jauh. Satu meja boleh. Karena ketika kau ingin menggali sesuatu yang lebih membuat dia tidak nyaman, kau tidak akan dapat pertanyaan itu. Kecuali hal-hal yang biasa lah, misalnya hal-hal yang biasa lah. Tapi kalau misalnya dunia jurnalistik, selalu yang digali adalah sesuatu yang tidak biasa pasti. Lagi. Apa lagi? Iya, saya rasa kalau misalnya metode penulisan kan sudah dibahas gitu, nanti menulis tentang apa, menulis bagaimana ketika menulis secara strike, kalau misalnya ada kejadian yang ditanya siapa, ada sampai orang ketiga, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, apakah yang diwawancara itu adalah orang yang cuma mendengar dari orang pertama adalah sah atau tidak, atau apakah wawancara lewat telepon lebih efektif atau lebih harus ketemu dengan orangnya. Itu metode. Tapi yang paling penting adalah memang
ketahui apa yang ingin kau ketahui lewat sebuah wawancara. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Pertanyaan saya, kan kita itu kayak wawancara itu terkonsep, seperti Najwa Shihab, seperti yang disebutkan tadi. Apabila, bagaimana kiranya apabila tidak terkonsep atau kayak wawancara tiba-tiba, bagaimana kira kita itu menyikapi supaya tetap di sejalan beralur itu wawancara? Iya kan, kalau misalnya, kalau misalnya wartawan-wartawan pemula seperti kita-kita ini yang tidak paham kondisi, pasti, saya pernah kejadian begitu. Waktu saya masih di olahraga. Ternyata kipernya Parepare itu adalah mantan kiper PSM Makassar. Ternyata, dan saya tidak tahu background itu, bahwa saya bertanya, sebelumnya Anda pernah jadi kiper apa? Konyolnya karena rangkul. Nggak pernah baca berita kapan, Di? Wah, maaf. Maksudnya saya mantan kipernya PSM. Waduh. Nah, itu konyol, Pak. Ya karena kan tidak tahu background toh. Hanya bertanya, ya kita wajar juga bertanya sebelumnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita paham, tidak mungkin muncul tuh kalimat. Sebenarnya kita dulu pernah jadi kipernya di mana, klub apa, ya untungnya dia langsung merangkul. Kok udah pernah baca berita ya, aduh mati nih, wah wartawan baru pasti ini. Ya malu lah, pasti begitu kalau tidak ada konsep. Jadi makanya sebelum turun ke lapangan ternyata, wah siapa yang mau di jadi kalau misalnya kau ditugaskan wawancara Naim Arkananta, jangan lihat PNS-nya saja, karena dia YouTuber stop juga di Endrekan. Maksudnya, ya minimal begitu toh, mesti kau tahu bahwa sekarang 15.000 subscribe-nya, jadi iya kan, mesti kau tahu begitu. Tidak hanya lingkup kecilnya saja, background-nya apa segala macam, mantannya berapa gitu. Jadi ayo pasti semuanya ya bagaimana lah ya, sebagai seorang jurnalis, ketika kita diwawancarai kepala dinas pendidikan misalnya, Pak siapa namanya? Kalian tahu Pak Diknas? Iya. Siapa? Jumurdin. Nah, ketika kalian ditugaskan pergi wawancara Pak Jumurdin, kamu mesti tahu Pak Jumurdin itu hobinya apa, sukanya apa, segala macam. Sebelum kalian wawancara supaya nyambung, kok enak nih. Jadi tidak bawa bahan saja, Pak saya ditugaskan kampus bertanya tentang bagaimana Universitas Muhammadiyah Endrekang ke depan. Nah, itu kan normal toh, misalnya Bapak setuju tidak warnanya kampusku warna orange gitu. Iya pasti setuju lah, karena ini kan anunya Bupati gitu misalnya. Terus Bapak kalau misalnya kampus Universitas Muhammadiyah dibangun jalan kemudian langsung ke Diknas dan Diknas menjadi kampus 2, bisa tidak? Bapak terima tidak? Oh itu dengan senang hati sekali misalnya kan, begitu tuh. Ya kan, siapa tahu mau gitu. Kan ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Atau misalnya apa harapan Bapak melihat mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa memilih kuliah di Universitas Muhammadiyah Endrekang, itu kan harapan. Itu kan pasti muncul dalam daftar pertanyaan. Tapi misalnya kita mesti tahu ketika hening terjadi, nah biasanya begitu, ketika hening terjadi, tapi kemarin bawang tanah ya Pak Di, mantap sekali itu bawang, wah, kau nata sih mungkusin nih, dia ternyata sudah panen bawang dan beli mobil baru. Nah, biasanya ada orang yang mau cerita, kalau misalnya akrab Miki, cantik juga anak, tapi ada pacarnya. Ya kan begitu-begitu. Jadi ada teknik-teknik yang mesti dipakai juga. Karena ada orang yang kalau selesai menjadi pertanyaan, entah semuanya ditanya, apa pilih? Nah, masuklah yang begitu-begitu. Jadi menurutku sebenarnya menjadi seorang jurnalis sebelum melangkah ke menjadi penanya, ya kalau kalian tidak punya pengetahuan yang lengkap, maka akan terjadi blank pasti. Ya, untuk menghindari blank ya baca kondisi, baca petugas dengan baik, gali dengan baik, dan
Untuk menggali informasi ya mesti, karena dasarnya adalah pengetahuan itu. Mesti tahu. Mesti banyak tahu. Misalnya Latindro Latundrung ketika dia bupati, dia itu kalau misalnya gesturnya sudah pegang bibir, misalnya begini, menatap, itu kan gestur yang ditahu oleh orang-orang tertentu. Ajudannya misalnya, istrinya misalnya, atau anaknya. Ternyata kalau dia sudah begini, mahram itu, nggak mau ditanya. Tinggal kami mami, yang kau paksa yang kau paksa bertanya. Iya kan tidak akan jawab kalau kita tahu. Tapi kan mesti juga tahu, oh kalau dia begini, marah. Ya sudah, kasihkan pertanyaan yang lain. Jangan tuding lagi dia korupsi misalnya. Tambah nah, jadi ada teknik-teknik yang biasanya kita tahu ketika kita menyelaminya lewat orang-orang tertentu pasti. Jadi kenapa Wisnu Nugroho, mantan wartawan Kompas yang ada di istana, akrab sekali dengan SBY, sampai dia menulis SBY itu ternyata suka masak Indomie misalnya, dan suka main gitar dan menyanyi. Nah tahu karena terakses ke dalam situ sampai berteman. Tapi tetap berjarak. Wartawan itu harus tetap berjarak. Nah itu Wisnu Nugroho sampai begitu-begitu. Karena pengetahuannya dan hubungan emosionalnya, ya psikologi lah mungkin. Teman-teman juga mesti tahu tentang itu. Gestur toh misalnya. Bupati Enrekang Muslimin Bando sudah berapa kali datang ke kampusmu? Ada yang mencatat itu? Kalian mahasiswa baru siapa? Mana mahasiswa baru? Angkat tangan coba. Berapa kali yang mulia bupatinya Enrekang datang di kampus? Belum pernah? Oh ya. Ya tidak, minimal kan jadi catatanmu tuh bahwa oh tidak pernah. Yang kalau yang mahasiswa lama? 5, 6. Iya 5, iya berarti banyak lah ujaran-ujarannya. Nah kalau misalnya dari kesekian kalinya Pak Muslimin Bando datang ke kampus, apa kalimat yang tertangkap dalam benakmu selama ini? Ada yang merekam? Iya harusnya kalian menjadi penanya, mahasiswa baru gitu ya, begitu. Paling mengarah dalam kemajuan pendidikan di kampus. Iya, nah itu dia, pasti begitu toh. Nah catatannya. Ada yang lain, teman-teman ya, silakan satu. Ada yang mau bertanya? Ya, karena dia adalah tokoh yang inspiratif pastinya. Jadi dia pasti bawa background itu toh. Jadi dia ingin menginspirasi teman-teman mahasiswa untuk minimal menjadi seperti Pak Bupati pastinya. Ayo yang mau bertanya lagi silakan. Oh begini, saya kembali. Ya. Apa sih kendala kita selama Kakanda menjadi seorang wartawan? Kendalanya, maksudnya apa menjadi kendala yang sering ditemukan seorang wartawan pemula, misalnya seperti kami pikiran selain lupa konsep atau tidak tahu konsep ketika mewawancarai, kendala. Ya paling itu Ji. Nanti kan misalnya setiap wartawan itu berangkat bekerja itu kan pasti disiapkan tema toh. Misalnya kamu liput di dinas PU tentang pembangunan jembatan yang ada di desa ini gitu. Nah tentu repotnya kalau misalnya kalian sudah janjian tapi orang itu tidak ada. Kemudian kan ada istilah hindari wawancara by telepon. Hindari, sebisa mungkin hindari. Janganlah pakai itu. Kalau memang orang itu tidak bisa didapat, barulah telepon. Ya itu. Nah, paling kendala-kendala begitu sih. Ketika kita datang, dianya tidak ada, deadline sudah mesti ditulis. Sama yang paling ekstrim kan intimidasi misalnya. Itu paling ekstrim. Kalau misalnya kalian tiba-tiba datang bertanya tentang korupsi dan dipukulkan meja kan, gila. Wartawan pemula kan, aduh.
Itu biasanya, tapi kan jarang sekali. Normalnya itu menemui narasumber dan menggali narasumber yang pendiam, yang memang ditanya menjawab seadanya. Makanya biasanya kekeringan berita dibaca sangat kering sekali, minim data, karena ketahuan misalnya kalau suatu saat kalian menulis dan kalian kekurangan data, maka kau akan ketahuan menjadi seorang wartawan yang nggak ada artinya lah, misalnya gitu. Ya secara pribadi sebagai wartawan nggak bagus lah maksudku, karena mesti kalian banyak bertanya supaya tulisanmu lebih bagus. Dalam buku apa ya, saya lupa, ada seorang wartawan yang menulis tentang pembunuhan di salah satu TPA. Kan kalau dalam dunia jurnalistik itu verifikasi adalah hal yang utama. Verifikasi itu pasti bertanya. Misalnya ketika kau bertanya tentang nama, misalnya namamu siapa? Sidik. Nah, Sidik misalnya. Biasanya wartawan itu Sidik itu kalimatnya K-nya itu huruf belakangnya itu K, kui atau apa? Kui. Nah, begitu. Jadi hal seperti itu mesti jelas sebelum melangkah, jadi ditulis lagi Sidik. Kasih lihat, benar ini? Oh salah, mesti kui. Oh iya sudah kui. Oke. Fix Pak. Fix. Selesai. Nah, baru bertanya. Kemudian ketika kita pulang itu menulis Miki, Kepala Dinas Pertamanan Sidik. Aduh. Betul Mika kui. Ke arah. Pergi lagi tanya. Pak mau dulu tanya nih, kui betul kah, mana akta tak? Oh kui betul tahu ya, sudah baru tulis. Itu verifikasi Pak. Umur misalnya 31, benarkah dia 31? Kau percaya kalau saya 18 tahun? Tidak. Ku kasih lihat aku SK aku. Kenapa sih tidak percaya? Tidak. Kenapa kau tidak percaya saya 18 tahun? Wah, gila. Saya tua ya? Oh ya, tua memang ramang le. Kira-kira umurku berapa? 30-an. Oke, makasih. Itu adalah hal yang. Nah, kau coba ulik saya, umur berapa? Percaya saya 30? Nah, coba ulik saya tentang saya lah, tentang saya apa leh? Ayo. 35. Kalau saya bilang 30, kalian percaya tidak? Percaya. Dan kalian mau menulis itu? Untuk membuktikan saya 30, harusnya apa? Minimal KTP lah, toh? Iyalah, minimal begitu. Nah, ketika kalian wawancara, Pak, boleh lihat KTP-nya? Ah, memangnya kok tidak percaya ini, saya masih muda. Ternyata saya masih 25 tahun. Oh, masih. Ya, maksud saya verifikasi itu penting, teman-teman. Jadi, tugas kalian adalah itu, memastikan usia saya sebenarnya berapa. Nah, kalau KTP ku sudah tahu, maka gegerlah dunia kita hari ini. Begitu. Jadi mesti ya kalau saya bilang 30, pasti kalian percaya. Pak, usia kita berapa? 35. Kalau kalian tidak skeptis, nah ada yang dibilang skeptis. Skeptis itu apa? Skeptis itu apa? Percaya kalau 3 pacarku? Hah? Percaya kalau 3 pacarku? Hah? Percaya. Nah, skeptis itu tidak percaya. Maksudnya, masih 3 pacar tak? Harusnya 4 dong. Salah. Oh salah, ternyata. Tidak mungkin. Masa wajah begitu 3? 4 dong.
Iya, harus skeptis begitu. Nah, skeptis itu tidak mudah percaya. Jadi misalnya, saya 30. 30. Kalau dia tidak kasih KTP, bagaimana caramu mendapatkan bagaimana cara kalian mendapatkan bahwa saya usianya tidak 30? Kalau saya tidak kasih KTP? Dilihat dari uban. Uban, boleh uban. Tapi kan Ada loh yang umur 15 tahun tapi beruban. iya, bisa jadi, boleh jadi. Itu kan tanda Ji. Nah, memastikan itu bagaimana? Mungkin keluarga dan teman. Iya. Kalau masih keluarga aku cuma bilang kayaknya emang 30 Ji deh, gitu kan. Oh, angka pasti. Informasi di sosial media. Sosial media kalau saya juga bisa ulak-ulik dan saya kasihkan di situ, ini belum bisa. Apalagi yang bisa kalian lakukan? Hah? Hipnotis boleh. Iya kan, paling mudah kan mesti dapat ki anunya, apa? Paling mudah itu paling mesti dapat ki data yang terlengkap itu selain KTP kan KK. Di mana kita dapat semua itu KTP sama KK? Di kependudukan bisa. Kalau tidak kasih kependudukan, karena itu rahasia pribadi. Dan kalian ditugaskan untuk memastikan umurku berapa. Tugasmu sebagai wartawan, pastikan itu orang yang ganteng, yang channel yang dalam project, usianya berapa? Begini, untuk mungkin ada namanya kode etik wartawan, di mana ada itu asas kerahasiaan maksudnya di situ hanya diketahui oleh wartawan sendiri dan yang punya. Nah, kalau itu adalah tugasmu mencari dokumen untuk memastikan bahwa ini usianya sekian. Di mana kalian mendapatkan? Sekolah adalah salah satu tempat juga sebenarnya. Usianya berapa ketika kelas 1 SD? Biasanya rata-rata orang SD berapa umurnya? 5, 6, 7. Nah, pastikan di situ. Maka kalian akan tahu bahwa saya adalah usianya 28 tahun. Oh, masih turun lagi ya. Oh, 5 tahun. Ayo silakan kalian bertanya lagi. Nah, verifikasi itu penting sekali. Ada wartawan yang malas sekali. Misalnya kalau deadline gitu, persoalan Yunus Busa itu gelarnya apa sih? MSI. Penulisan MSI itu kayak gimana? M ini besar le, M besar begini le. M terus titik S besar, I kecil. Nah, ini mesti dipastikan kebenarannya. Saya kadang-kadang kalau misalnya menulis berita yang ada anunya, kan begini ya, dalam dunia jurnalistik gelar itu tidak penting. Kan kadang-kadang baca di berita Yunus Busa MSI mengatakan, padahal itu gelar tidak penting. Tapi kapan dipakai itu ada tempatnya. Ya mungkin kalau misalnya di tempat-tempat kalian, di majalah-majalah kalian penting karena dia bertalian langsung dengan kalian. Rektor Universitas Muhammadiyah, pakai Muhammadiyah kayaknya, enggak? Nah, Yunus Busa MSI. Nah, gelar itu pastikan. Kalau saya selalu memastikan di Google benarnya tulisannya, titiknya, dan segala macam. Atau ada gelar-gelar yang lain, saya mesti pastikan terus dari situ supaya tidak salah ki. Atau misalnya ejaan Sidik ini pakai Sidiek, kan ada juga begitu, I atau E. Yang mana yang benar, Sidika saja atau Sidik I E belakangnya Sidiek, pakai Kuika atau Habib Risiek, begitu kan biasanya. Risik itu begitu, R I S I E Kui. Nah, Risik. Tapi biasa orang bilang Risik. Ada yang bilang berisik, begitu. Dia mesti dipastikan Habib, Habib, Habibkah, Habaibkah, yang mana dipakai, Habaib, Habib. Nah, itu juga mesti dilihat konteks ininya. Kalau penulisan lah toh. Kalau konteks wawancara ya. Yang lain. Saya kalau di sini baca-baca etikanya ya. Sebetulnya ada yang lain. Bertanya ke coba. Bagaimana kalau menurut Kak, Kak, kalau misalnya ada kan tadi kita bahas tentang yang off the record yang ingin ubah
masuk di dunia politik atau takut disudutkan nanti atau takut intinya bermasalah dengan pemerintah gitu. Bagaimana sikap tak untuk bagaimana sikap tak menanggulangi itu, padahal berita yang harus tak update itu adalah berita dari situ gitu, dan orang yang bisa dimintai berita hanya orang itu. Nah, makanya kan kadang-kadang ya kalau mungkin pakai pola begini, kalian ini kalau bahas kita tentang integritas misalnya, kau sebagai wartawan dan mediamu sebagai tempatmu bekerja, itu integritas. Yang pertama misalnya ketika kau mediamu adalah media yang suka menyebarkan hoax dan itu adalah media abal-abal misalnya, tentu kau tidak bisa yakinkan orang bahwa kau adalah jurnalis yang memberitakan sesuatu yang benar. Itu satu. Makanya ketika kau mendekati narasumber, ujung-ujungnya kalian takut kalau naik di Endrek yang dekat? Ada yang takut kalau naik di Endrek yang dekat? Tahu Endrek yang dekat? Apa itu Endrek yang dekat? Dia adalah media sosial, ya, yang kalian takuti. Yang kalian takuti ketika kalian naik di media itu. Kenapa? Kenapa kalian takut? Langsung terkenal misalnya. Kalau kebaikan yang dilakukan baguslah kan, ya. Tapi kan konotasinya selalu kan kita, oh kalau naik di Endrek yang dekat bahaya. Apanya bikin bahaya? Karena kecenderungannya mungkin kalian memahami ketika masuk di Endrek yang dekat pasti viralnya karena persoalan yang konteksnya agak tidak bagus pasti. Nah, kalau kalian adalah wartawan Endrek yang dekat, pergi ke kepala desa pasti takut, Pak. Iyalah. Tapi kalau misalnya kalian mampu meyakinkan orang yang akan kalian wawancarai bahwa yang naik ini adalah seperti ini dan konteksnya begini. Karena kan lihat juga siapa yang datang, medianya apa. Dandi Laksono misalnya. Tahu Dandi Laksono? Tidak. Iya, saya sebut misalnya karena saya juga belajar dari orang-orang begitu, karena kan pengetahuannya begitu. Kan ada pernah orang bertanya tentang itu. Kalau kamu masuk meliput di NTT, terus orang-orang itu tidak mau berbicara, apa yang kamu lakukan? Nah, bilang Dandi, nggak ada jadi susah, karena Anda tahu bahwa saya adalah wartawan yang jujur. Malah saya dikasih rumah, malah saya diantar ke Pak Dusun, malah saya diantar ke tokoh agama. Semua bicara kok. Ya karena dia tahu, saya tidak pernah menulis hal-hal yang menurutku salah. Dan saya juga mempertanggungjawabkan pekerjaanku. Bukan mencari-cari kesalahan, malah begitu. Ada, dia pakai media namanya Watchdog, kalau tidak salah. Watchdog. Kalau di Seksi Killers, pernah nonton Seksi Killers? Di YouTube. Selain Naim Arkananta, selain nama dalam project. Nah, dia adalah jurnalistik televisi yang kecenderungannya ketika dia mengangkat isu-isu politik, isu-isu korupsi, dianggap bagus. Maka ketika dia datang di tempat-tempat tertentu, enggak dimarahi, enggak dilarang, malah dikasih akses. Bahwa ada orang yang menginginkan dia tidak pergi dari situ, tapi ada orang yang menginginkan dia disimpan baik-baik. Ekstrimnya begini, ketika, ini perdebatan juga dalam dunia jurnalistik. Ketika, maaf ya kalau saya membahas tentang hal menulis tentang perempuan, kalau kalian nyamannya dipakai teman-teman yang ada di jalan malam-malam itu, kalian nyamannya disebut apa? Perempuan tunasusila, PSK atau apa? Nyamannya apa? Apa? Kita sepakati dulu nyamannya kalian saya sebut apa? Hah? Iya, teman-teman yang apa? Yang biasanya kita cap begitu. Perempuan penjajah malam lah ya. Nah, itu kan ya wanita tengah malam lah ya. Wanita tengah malam. Kalau misalnya ini kan perdebatan di kami di jurnalistik dulu, di investigasi. Wanita pekerja malam itu ada perdebatannya, ada orang yang berupaya menjadi
pelaku menyamar untuk menggali informasi tentang perempuan pekerja malam itu dengan menjadi orang yang menyewanya. Dan bagi teman saya yang kerja jurnalistiknya benar, itu salah. Itu tidak dibenarkan. Mana caranya kau menulis, nah kau pakai sendiri. Masalahnya kalau tidak begitu kita tidak gali. Ya tidaklah. Pengalaman teman saya di Doli itu Surabaya, kompleks tempat wanita pekerja malam itu kompleks. Dan teman saya ketika dia datang menunjukkan saya dari koran ini, saya pernah menulis ini, dan saya ingin menulis kau tentang ini. 1 minggu Pak di rumahnya dikasih tinggal, oke kau tinggal di sini, ini kamarku, ini kamarmu. Saya kalau malam dapat tamu segini, ini anakku. 1 minggu Pak tinggal di situ melihat kehidupan perempuan itu. Dan tidak nak bayar ji, nak lihat ji, nak gulik ji kehidupannya. Kalau kalian menjadi itu kalau kalian kayak mana mau pakai tekniknya? Yang mana yang enak? Nah itu ada. Jadi tekniknya begitu. Jadi ada yang pakai teknik begitu. Jadi kurang ajarnya memang kadang-kadang ada wartawan yang menyembunyikan identitasnya, sok mau mengulik wanita pekerja malam dengan menyemplung menyewanya. Ya kenapa sih? Ada yang begitu juga ternyata tekniknya, tapi tidak dibenarkan. Nah, itu kan kerja-kerja jurnalistik kalau misalnya kita agak sulit mendapat ya, kemudian off the record. Kalau saya dari dulu, kalau ada sumber yang sudah bilang off the record, ku tinggalkan misalnya. Ya bikin apa? Lagi cerita sama panjang lebar 2-3 jam, nah off the record semua. Pulang aku mau dengar gosip. Cuman pulang tapi kan mesti bertanya kembali, gimana caranya supaya tidak off the record? Nah itu tugas penting sekali. Nah itu kan Ramo, kalau yang begituan pengalaman-pengalaman lapangan Ramo yang bikin tembus berkali-kali. Tapi kalau menurut saya ketika ada sumber yang off the record, tinggalkan. Ya mau dengar ya habis mi kopi tak ngobrol kiri kanan. Apa sih balik ceritanya itu ternyata yang di Pak kan yang mi off the record itu deh. Tapi cerita mi tahu kau mau saya tahu. Mau caranya kita wartawan mau kita tulis sih. Ya, tugas tak masa mendengar cerita. Gitu. Ada yang lain? Atau apalagi lengkap itu tadi pertanyaannya. Iya, Bonafit, kredibilitas. Saya begini, selama kita menjadi wartawan itu siapa tokoh yang bisa dibilang di daerah mereka yang paling mengesankan ketika diwawancara? Oh, Bang El. Saya ngobrol sama Bang El di kedainya dosen itu yang penjual es Taiti, mewawancarai Bang El tentang PSM. Dan saya, Bang El kan, itu luar biasa menurut saya Bang El itu. Saya suka teater, jadi kadang-kadang suka dunia-dunia yang berbau hal-hal yang gestur misalnya. Makanya kalau misalnya saya lihat orang lewat gestur, dan kalau bilang ki tokoh siapa dulu ya kan waktu zamannya Bupati dulu. Oh ini saya pernah terkesima wawancarai Mustamin Amri, salah satu calon bupati dulu, kakaknya Nurman mantan anggota dewan, kakaknya tapi Mustamin kalau tidak salah namanya. Menurutku, kalian tahu None yang sekarang lagi pilkada di Makassar, pentas, siapa lagi namanya? None. Adiknya Ihsan Yassin Limpo. Yang sekarang calon wali kota. Nomor 4. Ya tidak mau kasih amplop orang. Mungkin yang nomor 4. Enggak, saya sebutnya None karena menurutku saya suka wawancara dengan orang-orang yang pemikirannya cerdas gitu. Nah, Mustamin waktu saya masih di pedoman,
Saya ingat wawancara di depan kuburan Cina, ada rumah itu di sudut kosong kayak yang sekarang atau ada. Saya wawancara dengan dia di situ dan menurutku wah luar biasa nih orang. Karena ngomongnya bagus. Ketika bertanya dijawab dengan visioner lah menurutku, visioner. Saya belum pernah dapat tokoh selain itu yang agak visioner karena semuanya normal-normal nih pertanyaan waktu saya jadi wartawan. Terus siapa lagi, Le? Kalau yang kontroversial itu, saya juga pernah ketemu sama kepala kejaksaan Asnawi namanya, Asnawi, yang punya masjid di sebelum Bampu itu, Pusa. Ada masjid di situ, musalla di Pusa, itu dibuat oleh Asnawi, mantan kepala kejaksaan. Itu menurutku juga bagus. Saya suka wawancara beliau dulu dan orangnya tegas. Siapa lagi yang agak susah itu? Siapa, Le? Saya sebenarnya lebih suka pakai prinsip kalau kau punya media bagus dan kau bisa tunjukkan dirimu sebagai wartawan yang bagus, tidak ada narasumber yang sulit. Kecuali kalau misalnya memang kalian suka, kalian belum bekerja di dunia amplop masalahnya. Amplop. Bodrex, wartawan Bodrex. Nah, selain itu ada lagi. Saya pernah bertanya sama seperti dengan teman-teman juga waktu saya ikut pelatihan begini di salah satu kampus di luar. Kebetulan yang isi materi itu wartawan hebat menurutku karena dia ada di Indonesia Raya namanya. Indonesia Raya. Medianya Muhtar Lubis, tahu? Kalian harusnya menjadi jurnalis yang mengulik-ngulik jurnalistik juga sejarahnya. Itu penting sekali teman-teman. Jadi sejarah jurnalistik. Nah, saya pernah bertanya bilang, apakah ada teknik wawancara? Karena dalam kepalaku memulai wawancara itu bagaimana sih? Apa kalimat yang pertama yang harus kita bilang kalau mau wawancara? Waktu itu dia tidak jawab dengan secara teori. Iya, dia tidak, karena dibilang sebenarnya tidak ada gitu. Setelah kita istirahat di tengah-tengah pelatihan itu kan ada pameran dan ada mading yang bunyi Sumpah Pemuda, tulisannya Sumpah Pemuda toh, Sumpah Pemuda. Ketemulah saya dengan Pak Inul namanya, Pak Inul itu. Nah, langsung ingat, oh iya kamu tadi yang bertanya teknik wawancara ya? Ya Pak. Nah sekarang kita baca ini. Baca dulu tuh Sumpah Pemuda. Baca Mi. Tanya mau, bilang, apa yang mau kutanyakan dari sini? Iya, kutanya Mi. Kenapa ini, kenapa begini, sejarahnya begini. Nah itu, enggak ada tekniknya tuh. Kalimat apa yang keluar, enggak ada gitu. Mau tahu aja sendiri apa mau tanyakan. Jadi secara pelatihan memang tidak ada apa yang mesti bilang Assalamualaikum. Enggak, pokoknya. Tapi ya etika-etikanya pasti yang kayak tadi tuh ya, misalnya ketika duduk baik-baik. Terus sejajar lah mata. Jangan kok juga. Tapi kan Pak, itu yang kemarin yang di situ betul itu Pak. Yang juga tidak lihat, siapa tahu hilang dari depan tidak tahu, apa muku, hilang pale, gitu ya. Jadi mesti yang sejajar dan kalau bisa, nah Pak Inu itu begini konsepnya dia wawancara, dia kan wartawan istana, nah bilang saya adalah wartawan yang selalu spesial di mobil-mobil presiden, Pak. Kenapa bisa? Karena kalau misalnya presiden sudah keluar, kan berkerumun itu wartawan bertanya,
kiri kanan. Pak Inu santai-santai aja. Begitu tahu presiden mau masuk langsung masuk, plak. Ya tentu karena dia tahu pasti presiden juga siapa yang menang itu, dan yang jaga presiden juga tahu sudah melakukan pendekatan. Jadi dia selalu mendapat wawancara-wawancara eksklusif karena kedekatan itu jaga. Jadi kalau saya sombong tuh misalnya kalian bertanya tentang Musdin sebagai bupati, datang ke semua langsung kerumun, saya paling bilang ece paling 2-3 pertanyaan yang dapat. Tapi begitu Musdin mau masuk mobil, langsung masuk mobil juga. Ya karena tahu nih ya sudah jalan kisah sama di situ ini wawancara. Itu tekniknya dia, Pak Inul itu, Pak Inu. Jadi bilang saya selalu mendapatkan tulisan-tulisan yang eksklusif. Karena aku tahu timingku saya untuk dekati sumberku dibanding wartawan-wartawan yang Bapak katanya korupsinya 23 miliar ya? Iya. Bapak itu korupsi benur kemarin dari hasil merubah keputusan Susi? Iya. Pimpinan Kodwi ketik. Iya. Wah, apa lagi? Edi Prabowo mengatakan iya. Oh, apa itu beritahu? Ada wartawan yang bilang, daripada tidak puas jika cuma dapat kalimat iya, pasanglah dia strategi. Nah itu pentingnya. Tapi kan itu biasanya by pengalaman sih sebenarnya, karena keseringan di lapangan. Kalau saya awal-awal menjadi wartawan itu, hari pertama saya menjadi wartawan di Nrekang, datang ke kantor DPR dan langsung bertemu Pak Idris Sadik dan Nurdin. Waktu itu dia mau keluar mau ke Cake dan dia mau reses. Bapak mau kemana? Ada kunjungan di Cake, pemalasaran tanah. Bisa ikut? Nah, mau dia ngobrol sama perjalanan. Dapat informasi. Ya begitu-begitu penugasan. Jadi sebenarnya kalau menjadi wartawan itu saya rasa bukan persoalan yang sangat sulit kalau kalian menjadi jurnalis, kalau paham dengan dunianya itu sendiri. Yang paling penting adalah itu, pahami dunianya. Kemudian apa bidangmu? Misalnya kamu suka apa? Otomotif, musik, politik. Baca banyak tentang itu. Dan kau akan bersinggungan dengan orang-orang yang menganggap sendiri, kurang pengetahuannya ini, ini banyak pengetahuannya. Kamu akan berhadapan dengan orang-orang pilihan begitu nanti sambil jalan penugasannya. Saya setiap malam Jumat dulu wajib nonton Kikendi, wajib dulu. Sekarang wajib nonton ILC tapi di YouTube setiap Rabu kan. Atau saya tidak suka Najwa Shihab sekarang karena ada juga yang lebih fatal. Kalau misalnya di tingkatan sufi, tahu tingkatan atas, kalau misalnya wartawan-wartawan berpengalaman, nama bapak Karni Ilyas kan banyak begitu. Itu dalam kaidah-kaidah jurnalistik yang tingkat tinggi itu pembenaran. Misalnya saya sebenarnya bukan koruptor. Tapi itu padahal dia kan koruptor, tapi tak membenarkan bahwa dia tidak koruptor. Gitu. Iya, itu di tingkatan-tingkatan tertentu sebenarnya. Najwa Shihab kalau wawancara kan banyak gitu. Banyak pembenarannya sebenarnya. Dan bahaya blundernya. Ada yang lain? Kalianlah yang bertanya, kalian ini metodenya metode wawancara Pak, masa saya yang ayo. Saya di pedoman 1 tahun, terus di Parepos hampir 2 tahun. Jadi ya pengalaman jurnalistiknya di situ di pedoman 1 tahun, pedoman rakyat, dan Parepos kurang lebih 2 tahun. Kemudian menjadi
Abdi Negara. Nama saya Naim Arkananta, channel YouTube saya. Ayo teman-teman silakan, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita membubarkan diri? Ayo. Jangan kita pakai simulasi lah. Silakan bertanya lah. Bergilir nah, giliran le. Ulangi lagi, giliran. Satu orang, satu pertanyaan. Apapun itu. Ayo, le, mulai dari mana Ki? Kiri, kanan? Dari karena sudah perempuan kita berarti laki-laki lagi mulai dari Berarti dari sini.